I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang otoritas jasa keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Yuniasi dengan NIM 2083. Saya Niko Kasana dengan NIM 2079. Dan saya yang terakhir atas nama Bilan Dama Muhammad Dinata NIM 2053. Teman-teman, ada yang pernah dengar tentang OJK nggak? Aku penasaran dengan hal tersebut. Tahu aku, otoritas jasa keuangan atau OJK itu kan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang fungsinya sendiri untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Sedangkan untuk tujuannya sesuai dengan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Lantas kaitannya dengan Bank Indonesia itu apa ya? Ya betul sekali ya. Kalau kaitannya antara OJK dan Bank BI atau Bank Indonesia itu terletak pada koordinasi dan kerjasama dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk perbankan ya. OJK dan BI atau Bank Indonesia bekerjasama untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta mempromosikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Jadi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia itu BI memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan di Indonesia. Kalau untuk sejarah dan latar belakang pendiriannya itu kayak gimana? Kan OJK itu didirikan sebagai lembaga independen berdasarkan UU tadi ya. Pendirian OJK itu merupakan hasil dari reformasi sektor keuangan yang dilakukan oleh pemerintah setelah adanya krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Kemudian sebelum adanya OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia itu dilakukan oleh beberapa lembaga kayak Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan juga lembaga penjamin simpanan. Tapi karena terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan dan memperkuat sistem pengawasan dan pengaturan jasa keuangan agar lebih efektif dan efisien, maka ditapannya OJK tersebut. Terus pendirian OJK itu dimulai pada tahun 2009 dengan dibentuknya tim TPRK yang bertugas untuk merancang dan menyusun kerangka hukum bagi pendirian OJK. Setelah melalui proses legislasi yang melibatkan konsultasi publik dan persetujuan DPR, maka OJK itu resmi didirikan pada tanggal 21 Desember 2011. Dengan pendirian OJK tersebut diharapkan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat lebih terawasi dan diatur secara menyeluruh. Jadi begitu ya sejarah dari OJK. Oh iya, tugas OJK itu kan untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Untuk wewenangnya sendiri terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank itu kayak perizinan untuk pendirian bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Ada lagi nggak sih tugas sama wewenangnya selain itu? Secara kan lembaga negara itu biasanya untuk tugas dan wewenangnya cukup luas. Ada tugas dan wewenang lainnya
tugas lainnya yaitu melindungi kepentingan nasabah dan memegang polis dengan memastikan adanya transparansi informasi, perlakuan yang adil, serta keselamatan dana nasabah, menjaga stabilitas keuangan di Indonesia dengan mengawasi dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul, dan menetapkan peraturan dan standar yang berlaku bagi perusahaan jasa keuangan ya. Selain itu, berperan juga dalam meningkatkan tingkat edukasi dan literasi keuangan masyarakat serta menjalin kerjasama dengan otoritas jasa keuangan di negara lain ya, untuk saling bertukar informasi, melakukan pengawasan lintas batas, dan mengembangkan sektor jasa keuangan secara global. Untuk wewenang lainnya itu ada lagi kayak terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kalau terkait pengawasan lembaga jasa keuangan baik non-bank maupun bank, itu meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Selain itu, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terima kasih banyak ya atas sharing ilmunya ya teman-teman. Jadi OJK itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi konsumen. Ya, sama-sama. Udah jam segini nih, ya udah ayo ke kampus yuk, kan ada matkul lagi. Iya.